Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Hari ini Bapak Ibu kita akan update terkait TPG untuk dua nomenklatur ya. Yang pertama untuk naungan Kemenak dan yang kedua untuk naungan Kementerian Pendidikan. Ini guru di dua nomenklatur yang memang penyalurnya berbeda, tapi secara besaran tetap sama Bapak Ibu ya. Nah, untuk rekan-rekan naungan Kemenak ya, kita mulai dari Kemenak. Terpantau hari ini per tanggal 15 April, itu sudah banyak teman-teman guru yang menyampaikan bahwa sudah ada notifikasi SMS atau mobile bankingnya, internet bankingnya di HP masing-masing. Ini contohnya per tanggal 15 April cair 1,9 juta. Ya, berarti kalau kita lihat ini kategori TPG non ASN ya Bapak Ibu. Nah, ini teman-teman di naungan Kemenak, selamat untuk yang sudah menerima hari ini TPG-nya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk naungan Kemendikdasmen, beberapa jam yang lalu sempat info GTK tampil seperti ini, perbaikan ini biasanya sudah mulai proses tarik data, tapi setelah muncul belum ada perubahan apa-apa, mungkin masih tahapan ya. Karena memang hari ini tanggal 15 itu biasanya baru mulai proses cut off Bapak Ibu. Nah, paling lambat biasanya SKTP itu tanggal 19 terbit. Jadi, semoga 3 hari ke depan ya, 3 hari atau 4 hari ke depan itu sudah terbit SKTP untuk bulan April. Karena itu rekomendasi tetap dilayangkan pada tanggal 20, Bapak Ibu. Rekomendasi ke Kementerian Keuangan untuk pencairan seperti itu. Jadi selamat untuk teman-teman Kemenak yang sudah cair dan untuk teman-teman Kemendikdasmen, selamat menunggu, semoga segera valid info GTK bulan April ya, karena memang validasi itu tetap berjalan per bulan seperti itu. Nah, sembari menunggu update ya di info GTK, apakah Bapak Ibu sudah menyimak video yang viral hari ini tentang gaji guru oleh anggota DPR RI Bapak Ibu, DPR RI? Bagi yang belum, mari kita simak sama-sama, ini menarik Bapak Ibu. Silakan cantumkan tanggapan dan komentarnya di kolom komentar terkait hal ini. Gaji guru itu minimal 15 juta, kata Once. Jadi kalau mau tahu perinciannya tanya Once. Tapi saya pernah ngitung Pak, terakhir nih pimpinan, saya pernah ngitung secara serampangan aja. Jumlah guru di Indonesia itu 3.470.000 kalau nggak salah ya, menurut data Pusdatin per hari ini. Kalau masing-masing guru itu dipukul rata dikasih gaji 5 juta aja, biar yang honorer ya, apapun lah, dipukul rata 5 juta aja, dikali 3.470.000 itu menghabiskan dana 17 triliun satu bulan. Berarti dikali 12, 208 triliun. Ya kan? Itu kalau saya pukul rata nih, 3.470.000 guru seluruh Indonesia digaji masing-masing 5 juta dipukul rata. Nggak ada yang berbeda. Itu baru 208 triliun satu tahun. Gitu. Senyum. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pengurus Forum Guru Banten dan juga dari Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia. Selamat datang di Komisi 10. Persoalan guru, tadi kami terutama dari Banten, dari Dapil saya, dari Dapil Pak Purtasan juga, dari 45 anggota komisi dan pimpinan di Komisi 10 ini, tidak ada yang menolak satupun untuk tidak membuat hidup guru itu sejahtera. Semua dari kami, masing-masing dari kami, dari partai apapun, semua sepakat 1000% bahwa guru harus sejahtera dan upahnya harus layak. Nggak ada istilah pakai minimum lagi, layak. Ya. Maka kami juga di Komisi 10 ini sedang bekerja ya, secara terus-menerus untuk melakukan revisi atas Undang-Undang Sisdiknas, dan salah satu fokus dari perhatian kami semua di sini adalah salah satu dan yang utama tentu saja kesejahteraan guru ya. Dan tidak hanya guru Banten, saya pikir saya banyak dengar cerita kalau di Banten itu banyak penderitaan ya Bu, seperti cerita Multatuli di abad 19 Bu. Menderita terus. Jadi penderitaannya itu seperti siklus. Tolong saya koreksi kalau salah, betul ya, leres banyak sekali cerita-cerita. Ada yang
mengajar sendiri, gurunya sekolahnya rombeng, ya, bukan rombel tapi rombeng. Muridnya juga banyak yang menderita, banyak sekali membutuhkan perhatian. Padahal secara geografis letaknya nggak jauh, Bu. Kita pakai, saya pakai stasiun dari kereta dari stasiun Palmerah itu 1,5 jam sudah sampai ke ibu kota Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung. 1 jam dari situ, kita ketemu realita Indonesia yang lain yang masih ada di dalam abad 19 kehidupannya. Tadi Ibu dari Muncang. Muncang itu bukan kota di Jerman, Bu. Ada Bayer Muncang itu bukan. Ini Muncangnya beneran nih. Ini ada daerah yang gak ada sinyalnya. Betul ya, Ibu, ada yang dekat Sobang itu Gua Bancet. Saya pakai ojek naik ke atas, Bu. Makanya kemarin ketika ada rencana online, saya menolak. Di sana nggak ada sinyal. Saya pernah temui Wakil Menteri Komdiji, Bang Nezar, untuk meminta secara khusus memperhatikan daerah-daerah blank spot yang ternyata ratusan titik, kalau nggak disebut mungkin ribuan di Banten itu. Nah, jadi memang ini daerahnya dekat secara geografis tapi ketinggalan. Oke, jadi kami sepakat guru harus sejahtera, tapi ada persoalan kedua tentang mutu pengajaran. Ya, lebih spesifik lagi saya bicara mutu pengajaran. Bagaimana kesejahteraan guru harus pula dibarengi dengan prestasi pengajaran. Karena kita juga menghadapi persoalan mutu pendidikan, ya, menghadapi persoalan bagaimana siswa-siswa ini nggak bisa ngejar prestasi baik secara akademik, secara intelektual, dan nanti kaitannya dengan asosiasi psikologi ini secara karakter. Ini penting. Pemerintah mungkin sudah keluar, Bu, ya, peraturan untuk melarang media sosial, itu seperti di Australia karena pengaruh buruknya. Nah, ini bagaimana memastikan, contoh satu, kegiatan belajar mengajar yang bermutu. Kedua, bagaimana memastikan apa yang diajarkan oleh guru ini tidak terpisah dari kehidupan masyarakat. Jadi bukan hanya menerima ilmu, kemudian mendengarkan, tahu, kemudian menghafal, mengerti, tapi tidak terpisah dengan persoalan kehidupan. Yang di Banten banyak sekali persoalannya. Dan saya yakin di daerah manapun di Indonesia. Kemudian soal bullying. Ibu dari Asosiasi Psikologi, saya mau cerita, Bu. Tanggal 1 April kemarin, ini kebetulan di sekolah anak saya ada upaya percobaan bunuh diri dari siswi kelas 7. Ya, sekolahnya di dekat rumah saya, Binus International School. Itu anak saya kebetulan sekolah di situ dan satu angkatan melakukan percobaan bunuh diri. Ini mungkin belum tahu nih publik nih. Ya, saya juga mungkin dalam kesempatan ini ingin meminta kepada sekolah tersebut menjawab nih, ada apa? Dia lari itu anak dari lantai 5, mungkin lebih dari 10 meter, jatuh ke bawah. Dan sekarang kabarnya sudah siuman, sempat koma dan siuman. Dan saya cerita ke Ibu, ya, itu sudah siuman, tapi itu sudah upaya percobaan bunuh diri dan kabarnya itu korban dibully. Dan ketika dia mau lari, lompat, itu lewatin anak-anak termasuk anak saya yang sedang jam akhir pelajaran, ya, udah mau pulang itu, lompat. Bayangin, ini kayak puncak gunung es. Nah, sekolah-sekolah juga di Banten nih, Bu, jangankan mungkin di Banten deh, di Jakarta deh, guru BK itu, bimbingan konseling, udah ideal belum? Kalau kita ngomong udah ideal kan berarti ada apa enggak guru BK-nya, konselingnya. Bahkan ada yang enggak ada. Kalau ideal kan rasionya, satu guru nanganin katakan 250 siswa. Kalau sekolah itu berapa? 150 siswa malah, 150. Kalau 1000 kan paling enggak 5, paling sedikit 4 lah. 4-5 guru BK-nya. Ada enggak yang punya keterampilan itu? Sekarang kan problem kejiwaan
siswa itu juga menjadi isu karena dia terima informasi, dia lihat apa. Nah, intinya mari kita letakkan kesejahteraan guru ini dalam konteks memajukan mutu pendidikan nasional. Sehingga linear, gurunya sejahtera, muridnya makin pinter, pendidikan nasional kita makin maju, tidak hanya di Banten tapi di seluruh Indonesia. Saya pikir itu, Ibu, jadi Bapak, Ibu guru dari Banten dan juga di seluruh Indonesia, jangan khawatir Pak. Kami di Komisi 10 ini semua 100% setuju guru harus makmur. Kalau kata teman saya, oh 1000% ya, kok jadi di korting 1000%. Kalau kata teman saya tadi, Once, Bang Once di belakang itu, yang suaranya merdu, gaji guru itu minimal 15 juta. Kata Once. Jadi kalau mau tahu perinciannya tanya Once. Tapi saya pernah ngitung Pak, terakhir nih pimpinan, saya pernah ngitung secara serampangan aja. Jumlah guru di Indonesia itu 3.470.000 kalau nggak salah ya. Menurut data Pusdatin per hari ini. Kalau masing-masing guru itu dipukul rata dikasih gaji 5 juta aja. Biar yang honorer ya, apapun lah. Dipukul rata 5 juta aja. Dikali 3.470.000 itu menghabiskan dana 17 triliun. Satu bulan. Berarti dikali 12, 208 triliun. Ya kan? Itu kalau saya pukul rata nih, 3.470.000 guru seluruh Indonesia digaji masing-masing 5 juta dipukul rata. Nggak ada yang berbeda. Itu baru 208 triliun. 1 tahun. Gitu. Senyum ya Pak? Oke, kalau gitu mari kita wujudkan kesejahteraan guru, dan kami di Komisi 10 mendukung 1000% tanpa korting kepada guru-guru seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint, namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0383.